Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musara Anissa Joni, NIM 252137 dari kelas 3D Pendidikan Teknik Informatika Komputer. Di sini saya akan presentasi lisan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bimbingan ibadah dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Hafiz MPDI. Pada kesempatan ini saya akan memilih dua topik peserta lisan. Yang pertama yaitu memahami dan menganalisis kain kafan, ketentuan dan jumlah kafan, doa dalam gunting kain kafan, tata cara mengafan jenazah sepenuhnya. Dan yang kedua, memahami dan menganalisis ketentuan kuburan atau makam, adat mengiring jenazah kuburan, dan tata cara menguburkan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pembahasan mengkafani jenazah. Mengkafani merupakan salah satu urutan mengurusi jenazah yang perlu dipahami oleh umat beragama Islam. Mengkafani jenazah perlu dilakukan karena memiliki hukum yang sama dengan memandikan, yaitu fardu kifayah. Wajib dikerjakan, tetapi apabila sudah muslim lain menunaikannya, maka kewajiban telah gugur. Mengkafani jenazah akan membuat kita semakin menyadari bahwa kematian itu pasti adanya dan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengetahui tata cara mengkafani jenazah dengan tepat. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah adalah: yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Dua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan hendaknya 5 lapis. 4. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Dan yang kelima, tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Ukuran kain kafan yang digunakan untuk jenazah. Adapun ukuran kain kafan yang digunakan, ukuran lebar tubuh jenazah. Jika lebar tubuh jenazah 30 cm, maka lebar kain kafan yang disediakan adalah 90 cm atau sama dengan 1:3. Adapun ukuran tinggi tubuh jenazah. 1. Jika tinggi tubuhnya 150 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 60 cm. Jika tinggi tubuhnya 150 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 50 cm. Jika tinggi tubuhnya 120 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 40 cm. Jika tinggi tubuhnya 90 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 30 cm. Tambahan kain kafan yang dimaksud adalah untuk mempermudah mengikat bagian atas ikat kepala, bagian atas dan bawahnya. Rasulullah juga menerangkan agar orang yang ingin mengkafani jenazah memperbagus kain kafan tersebut. Itu sunnah yang dilakukan sebagaimana sabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza kafana ahadukum wal yuhassin kafana." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian yang mengkafani saudara kalian yang muslim, maka hendaknya kalian memperbagus kain kafannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu adapun doa menggunting kain kafan mayat. Bismillah, Allahumma aj'al libasihi aini al-karim wa adilu hu al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan menyebut nama Allah yang Allah jadikan pakaiannya dari kemuliaan, dan masukkanlah ia ke dalam surgamu, ya Tuhan yang maha pengampun dan penyayang. Dan adapun tata cara dalam mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu jenazah laki-laki. Pertama, siapkan tali pengikat kafan sebanyak 3 hingga 15 tali. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Lalu bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Beri wangian dan non alkohol pada kain kafan
kain kafan. Lalu bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain lapisan ketiga. Lalu letakkan jenazah di tengah kain kafan lapis ketiga. Letakkan kapas pada anggota tubuh tertentu berupa manfaat atau lubang. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Lalu tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri, dan ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan di bawah kain lapisan tersebut. Perlu diperhatikan mengikat tali tersebut jangan terlalu kencang, dan usahakan ikatan talinya terletak di sisi kiri bagian tubuh agar mudah dibuka ketika jenazah dibaringkan. Di sisi kanan di dalam kubur. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan kain sarung tepat pada badan bagian pusar hingga lututnya. Persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Setiakan 3 hingga 5 utas salib dan letakkan di paling bawah kain kafan. Lalu sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya akan diletakkan pada anggota tubuh tertentu. Setelah kain kafan siap, lalu angkat jenazah ke atas kain kafan tersebut. Lalu letakkan kapas yang setelah diberikan wangi tersebut ke anggota tubuh mayat, seperti jenazah laki-laki tadi. Selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusat hingga kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudungnya. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis bagian dada. Lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar, mulai dari lapisan atas hingga paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang tadinya telah tersediakan. Dan perlu diperhatikan juga mengikat tali tersebut jangan terlalu kencang. Usahakan ikatannya terletak di sebelah kiri tubuh agar mudah dibuka ketika jenazah dibaringkan di sisi sebelah kanan di dalam kubur. Selanjutnya saya akan membahas tentang topik memahami dan menganalisis ketentuan kuburan atau makam, hadap mengiringi jenazah ke kuburan, tata cara menguburi jenazah sesuai dengan sunnah Nabi. Menguburkan jenazah merupakan proses tahapan akhir dalam mengurusi jenazah. Menguburkan jenazah akan membangkitkan kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial. Selain itu, melihat jenazah akan mengingatkan kita manusia, akan mengingat kita bahwa kehidupan tidak ada yang abadi. Kematian sudah menjadi suratan takdir dari Allah SWT hidup di dunia ini. Adapun ketentuan kuburan atau makam. Mempersiapkan lubang kubur. Lubang harus dalam. Menurut ajaran Islam, kedalaman lubang kubur setinggi orang berdiri di atas kubur dengan tangan melambai ke atas, lebar dengan ukuran 1 hasta lebih 1 jengkal atau setara dengan 50 cm. Galilah lubang di tanah yang kuat dan dalam supaya ketika jenazah mulai membusuk bau jasadnya tidak tercium dengan binatang pemakan pakan serta aman dari longsor akibat aliran hujan. Bentuk lubangnya, apabila tanahnya keras, disunahkan untuk membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Liang lahat adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat, seukuran dengan cukup untuk meletakkan jenazah. Jenazah diletakkan di liang lahat tersebut, kemudian ditutup menggunakan batu pipi, lalu uruk dengan tanah. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat menggunakan papan kayu sebagai ganti batu pipi supaya tanah tidak runtuh menimpa jenazah. Sedangkan bila tanahnya gembur, disunahkan untuk membuat semacam lubang lagi di dasar kubur dengan ukuran dapat menampung jenazah tersebut. Jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian di bagian atasnya ditutup dengan batu pipi atau papan kayu lalu diuruk dengan tanah. Selanjutnya, menguburkan di pemakaman muslim. Alangkah baiknya jika seorang muslim dikuburkan di pemakaman muslim. Apabila tidak ada serta waktu menguburkan jenazah yang harus dilakukan segera, maka dianggap tidak masalah.
selama proses penguburannya sesuai dengan syariat Islam. Mengenai waktu menguburkan jenazah perlu diperhatikan pula karena bisa berdampak pada proses pemakaman serta ketersediaan warga yang membantu menguburkan. Beberapa waktu yang sebaiknya dihindari ketika kita menguburkan jenazah yaitu matahari terbit hingga naik. 2. Matahari berada di tengah-tengah. Dan yang ketiga, matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam. Selanjutnya, adapun adab membawa dan mengiringi jenazah. Yang pertama, mengiringi dengan khusyuk. Sebagai hari akhir bagi keluarga, kerabat, tetangga, serta teman yang mendampingi jenazah menuju peristirahatan terakhirnya, selain menjaga ucapan duniawi yang kurang penting, sebaiknya memperbanyak sholawat dibandingkan dan memikirkan kematian. Yang kedua, adapun ada pengiring jenazah. Apabila diiringi dengan berjalan kaki, maka berjalanlah di sekitar keranda. Sementara ketika mengiringi jenazah dan kendaraan, tentunya mobil jenazah berada di paling depan diikuti dengan rombongan lainnya. Ada pula adab memasuki kuburan. Para pelayat dan pengiring jenazah tidak dianjurkan duduk setelah tidak dianjurkan untuk duduk sebelum jenazah datang yang dibawa oleh para pembawanya. Adab selanjutnya membaca salam seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian, wahai penghuni kuburan dari golongan orang-orang beriman dan Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Adapun memasukkan jenazah ke lubang kubur. Bagi jenazah perempuan dikhususkan untuk membentangkan kain di atas lubang kubur. Ketika memasukkan jenazah ke dalam lubang, yang melakukan sebaiknya 2 atau 3 orang laki-laki yang paling dekat dengan keluarga jenazah semasa hidupnya. Selain itu, orang-orang yang memasukkan jenazah diusahakan oleh mereka ketika malam harinya tidak cukup. Cara meletakkan jenazah dengan mendahulukan kepala kemudian meluruskan kakinya. Tata cara mengubur jenazah: baca doa sesuai dengan sunnah Rasulullah yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa apabila Rasulullah meletakkan jenazah di dalam kubur, beliau membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adapun posisi jenazah. Posisi jenazah di dalam lubang kubur wajib dimiringkan ke sebelah kanan atau menghadap ke arah kiblat. Jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat, namun terlanjur di tanah, maka harus digali lagi tanahnya dan menghadapkan jenazah tersebut ke arah kiblat. Setelah jenazah diletakkan perlahan di dasar lubang, disunahkan untuk melepas ikatan talinya dimulai dari kepala, pipi, serta jari-jari kaki harus menempel pada tanah. Wilayah Indonesia arah kiblatnya cenderung ke arah barat sehingga posisi kepala selalu di utara. Bila posisi kepala ada di sebelah selatan, maka untuk mengarahkannya ke arah kiblat maka bisa dimerengkan tubuh jenazah itu ke sebelah kiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang tata cara menguburkan jenazah ringkas sesuai dengan syariat. Yang pertama, memperdalam lubang kubur supaya tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Yang kedua, meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat. Lalu ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak miring supaya jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Kemudian di atasnya ditaruh semacam bata, posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan sehingga tidak mengenai jenazah langsung. Khusus kondisi tanah gembur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Keempat, meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki atau dari arah posisi selatan jika di Indonesia. Kelima, letakkan jenazah ke posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan menopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu supaya jenazah tidak kembali terlentang. Dan yang keenam, para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan semua tali dibuka agar menempel langsung di tanah. Dan selanjutnya ketika
bismillahi wa ala millati rasulillah. Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas di atas kuburnya pada saat dimasukkan ke liang kubur, sedangkan pada mayat laki-laki tidak dianjurkan. 9. Jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetui istrinya pada malam sebelumnya. Yang ke-10, setelah jenazah diletakkan ke dalam kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayat, lalu kemudian ditimbun tanah tersebut. Dan yang terakhir, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Itulah beberapa dari tata cara menyelenggarakan jenazah sesuai dengan syariat Islam yang patut diketahui guna menjalankan sunnah Nabi dengan tepat. Kematian memang tidak dapat diterka. Sebagai saksi hidup proses mengurusi jenazah, alangkah baiknya mulai mempersiapkan diri untuk hari kelak. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha teliti. Quran Surat Luqman ayat 34. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.